Gita Anastasia dengan NIM 2305076039 dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Materi yang akan saya sampaikan adalah analisis puisi berdasarkan strata norma. Definisi puisi yakni ungkapan nyata melalui kata-kata indah yang muncul dari pikiran manusia. Wujud karya sastra yang dinamakan puisi jika di dalamnya tercapai efek estetik dalam berbagai unsur bahasa. Selain sarana pencurahan hati, puisi juga berperan sebagai ekspresi dari pemikiran pengarangnya untuk menarik perhatian pembaca. Bahasa penyair harus dapat mewakili rasa dan pesan yang ia sampaikan. Dalam dunia sastra Indonesia, ada istilah puisi lama, puisi baru, serta puisi modern. Pada puisi lama serta puisi baru, tampak ada kecenderungan penyair untuk selalu menyampaikan pesan atau amanat melalui puisinya. Puisi didefinisikan sebagai wujud karya sastra yang memakai kata-kata indah dan penuh makna. Adapun penyebab puisi penuh makna adalah karena bahasa yang digunakan lebih padat dan berbeda dengan bahasa yang digunakan sehari-hari. Penggunaan bahasa pada puisi lebih padat tetapi memiliki makna yang kaya. Kata konotatif digunakan dalam puisi sehingga puisi mengandung banyak penafsiran. Hudson dalam Amiduddin tahun 2015 mengatakan bahwa puisi merupakan salah satu bentuk sastra yang disampaikan dengan kata-kata hingga menghasilkan imajinasi dan ilusi. Pembuatan sebuah puisi tidak memerlukan waktu yang lama. Setiap orang memiliki kebebasan dalam mencurahkan ide dan perasaan melalui puisi. Dalam bukunya, Pradopo tahun 2009 mengatakan bahwa puisi berasal dari pemikiran seseorang yang dapat merangsang imajinasi panca indera dalam susunan yang berirama sehingga dapat membangkitkan perasaan pembaca. Karya sastra puisi merupakan bunyi bahasa, rima, irama, bentuk baris, dan bait serta ditandai oleh pengguna bahasa yang padat. Puisi atau sajak merupakan sebuah struktur yang kompleks, maka untuk memahaminya perlu dianalisis sehingga dapat diketahui bagian-bagian serta jalinannya secara nyata. Analisis yang bersifat dikotomis, yaitu pembagian dua bentuk dan isi yang berlumah, dapat memberi gambaran yang nyata dan tidak memuaskan. Untuk menganalisis puisi setepat-tepatnya, perlu diketahui apakah sesungguhnya wujud puisi itu. Dikemukakan oleh Welek bahwa puisi itu adalah sebab yang memungkinkan timbulnya pengalaman. Setiap pengalaman individual itu sebenarnya hanya sebagian saja dapat melaksanakan puisi. Karena itu, puisi atau sajak sesungguhnya harus dimengerti sebagai struktur norma-norma. Pengertian norma ini, menurut Renan Welek, jangan dikacau dengan norma-norma klasik, etika, atau politik. Norma itu harus dipahami sebagai norma implisit yang harus ditarik dari setiap pengalaman individu karya sastra dan bersama-sama merupakan karya sastra murni sebagai keseluruhan. Karya sastra itu bukan hanya merupakan suatu sistem norma, melainkan terdiri dari beberapa strata atau lapis norma. Masing-masing norma menimbulkan lapis norma di bawahnya. Lapisan pertama yaitu lapisan suara atau bunyi. Sajak tersebut berupa satuan-satuan suara, suara suku kata, dan berangkaian merupakan seluruh bunyi atau suara sajak itu. Suara frase, dan suara kalimat. Jadi lapisan bunyi dalam sajak itu ialah semua satuan bunyi yang berdasarkan konvensi bahasa tertentu. Di sini bahasa Indonesia. Hanya saja dalam puisi pembicaraan,
Lapis bunyi haruslah ditunjukkan pada bunyi-bunyi atau pola bunyi yang bersifat istimewa atau khusus, yaitu yang dipergunakan untuk mendapatkan efek puitis atau nilai seni. Lapisan kedua yaitu lapis arti, berupa rangkaian font, suku kata, frase, dan kalimat. Semua itu merupakan satuan-satuan arti. Rangkaian kalimat menjadi alinea, bab, dan keseluruhan cerita ataupun keseluruhan sajak. Rangkaian satuan-satuan arti ini menimbulkan lapisan ketiga, yaitu berupa latar, pelaku, objek-objek yang dikemukakan, dan dunia pengarang yang berupa cerita atau lukisan. Roman Ingreden masih menambahkan dua lapisan normal lagi yang sesungguhnya, yaitu lapisan dunia yang dipandang dari titik pandang tertentu yang tak perlu dinyatakan tetapi terkandung di dalamnya. Sebuah peristiwa di dalam sastra dapat dikemukakan atau dinyatakan, terdengar atau terlihat. Bahkan peristiwa yang sama, misalnya suara jederan pintu, dapat memperlihatkan aspek luar atau dalam watak. Misalnya pintu berbunyi halus dapat memberi sugesti wanita atau watak dalam si pembuka itu. Hati-hati. Keadaan sebuah kamar yang terlihat dapat memberikan sugesti watak orang yang tinggal di dalamnya. Terakhir, lapisan metafisis, berupa sifat-sifat metafisis yang sublim, yang tragis, mengerikan atau menakutkan, dan yang suci. Dengan sifat-sifat seni ini dapat memberikan renungan, kontemplasi kepada pembaca. Akan tetapi, tidak setiap karya sastra dalamnya terdapat lapisan metafisis seperti itu. Oke, sekian dari materi saya. Terima kasih.